Shalom Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Sekarang saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, dan saya hanya akan melanjutkan seri renungan saya dari apa yang sudah saya sampaikan di 2 bulan pertama dulu. Sekarang adalah sesi yang ketiga dari 4 renungan, dan kita akan meneruskan perikop yang menjadi bahasan kita, yaitu Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami hanya dapat memikirkan atau memfokuskan pikiran kami ke dalam firman-Mu ini saja, dan bisa mengesampingkan hal-hal tidak perlu yang ada di sekitar kami, sehingga kami akan dapat mendengarkan suara-Mu secara pribadi dan akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Berkati kami yang menyampaikan firman ini, karena sebenarnya kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menyampaikannya, tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami dalam menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seri yang ketiga ini saya berjudul kekuatan untuk mengubah, meneruskan apa yang sudah kita bicarakan di sesi yang pertama dulu. Kita sudah diajari oleh Paulus mengenai berperilakulah layak sesuai dengan tugasmu, berperilakulah sesuai dengan panggilanmu sebagai orang yang diangkat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Berperilakulah sebagai yang layak sebagai orang-orang Kristen. Perilaku kita, sikap kita, kata-kata kita, bahkan pikiran batin kita adalah hasil dari kehidupan Yesus yang ada di dalam diri kita setelah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sesi yang kedua, oleh Paulus kita diajarkan harus menjadi seperti apa sih berperilaku layak itu. Dan kita di sana diajari untuk berperilaku rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menciptakan keharmonisan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya atau kekuatan yang akan menjadi milik kita karena Yesus ada di dalam diri kita, supaya kita bisa mengubah perilaku kita yang belum bisa rendah hati, belum bisa lemah lembut, belum bisa sabar, belum bisa menjadi menjaga keharmonisan di dalam kehidupan kita bersekutu dengan teman-teman yang lain. Dengan sumber daya dan kekuatan ini kita akan dapat membebaskan diri dari pola-pola kedagingan, pola-pola hidup kedagingan yang mencengkeram kita, sehingga kita akan dapat hidup semakin layak di hadapan Tuhan. Nah, di dalam sesi yang ketiga ini, perikop yang kita pakai adalah Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10 yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Di bawah judul perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian,
dari perikop yang baru saja kita baca, saya akan menjelaskan ada 3 sumber daya, 3 kekuatan yang akan menolong kita untuk mengubah diri kita yang dulunya hidup dengan berdasarkan keinginan daging, dan supaya bisa menjadi hidup dan berperilaku layak di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah setiap orang Kristen dapat berubah. Ini yang harus kita sadari, bahwa tadi di dalam lagu ada satu bait yang langsung saya tangkap. Tuhan Yesus mampu mengubah hati yang sekeras batu. Ada yang tadi menangkap itu di lagunya pendeta yang disiapkan oleh pendeta. Jadi setiap orang itu dapat berubah karena kekuasaan atau karena kuasa Kristus. Mari kita kembali ke ayat 7. Kita masing-masing menerima suatu pemberian menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Yang perlu kita catat dari sini adalah ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Yesus menerima kita sebagai anaknya, bukan hanya keselamatan yang kita terima. Jadi dia juga menganugerahkan karunia dan rahmat yang berbeda-beda kepada kita yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Karunia dan anugerah di dalamnya termasuk karunia untuk mengubah hati kita dan karunia untuk melayani. Jadi ada 3 sebetulnya yang diberikan: keselamatan, karunia untuk mengubah diri kita. Jadi kalau ada yang masih berkeras hati, tegar tengkuk, itu mungkin belum tahu bahwa dia sebetulnya punya kekuatan untuk mengubah dirinya karena Yesus ada di dalam dirinya. Kemudian apa yang ada di dalam diri kita, karunia yang ada di dalam diri kita itu bisa bekerja, disebutkan di sini dalam diri setiap orang percaya, sehingga kita akan menjadi saluran kebaikannya bagi kehidupan orang lain. Jadi kalau sudah berbicara masalah ini, berarti kita berbicara masalah melayani. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus dengan tepat memberikan kasih karunia-Nya disesuaikan dengan siapa diri kita. Dengan kata lain, kasih karunia-Nya, kasih karunia khususnya kasih karunia melayani ini akan tidak membebani diri kita. Kemudian kasih karunia itu juga menyatu dengan kepribadian unik kita untuk membawa kemuliaan Tuhan dan sukacita besar dalam hidup kita. Matur nuwun Bu Pendeta. Saking semangatnya jadi tenggorokan menjadi lebih gatal, biasanya sehingga menarik keinginan untuk batuk. Kalau Bapak Ibu ingat video yang saya ungkapkan di sesi pertama, ketika ada sebuah telur menjadi ulat kemudian menjadi kepompong. Seperti kepompong itu, dia tidak harus jadi kupu-kupu. Demikian juga sebagai kita anak-anak yang sudah, orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak Tuhan, maka kita juga tidak bisa memilih untuk tidak menjadi anak Tuhan yang diharapkan dapat melayani. Nggak bisa tidak, harus melayani. Karena kami diciptakan untuk itu, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan akan menggunakan kita untuk kita dapat mencapai, atau untuk Dia maksud saya, dapat mencapai tujuannya. Jadi perubahan dari dalam keluar yang diharapkan dari kita oleh karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah
untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani. Itu yang pertama, bahwa orang Kristen bisa berubah karena kuasa Yesus yang bisa mengubah hati yang sekeras batu tadi. Itu suatu perumpamaan yang menurut saya sangat luar biasa. Yang kedua, perubahan hidup kita dijamin oleh Yesus pasti berhasil. Sekarang mari kita pelajari inti dari pelajaran transformasi kita dari dalam keluar itu. Mari kita lihat ayat 8. Dalam Alkitab tertulis, ketika ia naik ke tempat yang tertinggi, ia membawa banyak tawanan dan ia memberi pemberian kepada manusia. Alkitab yang dimaksud dalam ayat 8 itu adalah Mazmur ayat 16, pasal 68. Agak panjang kalau diceritakan, tetapi saya hanya ingin memberi gambaran saja adalah bahwa Mazmur 68 menceritakan zaman itu, ketika Mazmur 68 ditulis, sebuah kerajaan kalau mengalahkan kerajaan lain, dia membawa seluruh tawanan ke kerajaannya, merampas semua harta bendanya, kemudian itu diberikan kepada masyarakatnya. Sebetulnya Paulus hanya ingin menggambarkan bahwa dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, setelah disalibkan, mati, dan dibangkitkan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, menang dia. Dan sekarang dia memberikan hadiah itu kepada orang-orang yang percaya kepada dia sebagai tanda kemenangannya. Yesus memproklamasikan kepada mereka yang telah percaya pada janji Allah untuk pengampunan dosa dalam Mesias yang akan datang. Memproklamirkan kemenangannya. Aku sudah menang, jadi akan kuberikan hadiah kepadamu. Ini maksudnya Paulus mengutip Mazmur pasal 68 tadi. Jadi kenaikan Yesus ke surga membuat Yesus memenuhi syarat untuk menjadi satu-satunya yang mampu memberikan berkat rohani kepada gereja dan karunia surgawi kepada semua yang percaya pada namanya. Salah satunya adalah untuk mengubah dirinya. Jadi kemenangan Yesus atas maut menjamin itu, karena kemenangan Yesus adalah juga kemenangan orang-orang yang percaya kepadanya. Bagian yang ketiga, saatnya bertindak berdasarkan kebenaran. Apa yang akan kita lakukan kalau kita melihat luapan air got di depan gereja itu luber dan mengarah ke gereja? Apa yang biasanya dilakukan orang kalau melihat itu? Wah, kita langsung telepon masuk ke Mas, apa namanya itu? Halaman itu namanya yang barusan dipasang namanya Pak? Paving bloknya terendam. Nah, supaya air nggak masuk ke lantai gereja, ini apa yang kita lakukan? Wah, langsung mungkin pendeta melalui Mas Boy telepon pasukan yang dekat gereja, ayo bikin tanggul, isi kantong dengan pasir supaya airnya tidak masuk ke halaman di halaman gereja. Demikian juga kita, apa yang akan kita lakukan kalau banjir godaan dosa itu datang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita? Maksudnya setelah kita dijamin oleh Tuhan seperti itu, bagaimana caranya kita supaya kita bisa membuat bendungan
menanggulangi godaan-godaan dosa yang ada sekeliling kita. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 di slide-slide berikutnya. Kita baca bersama-sama 6 ayat 1. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Tentu saja, tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa? Ayat 3. Tahukah saudara-saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus? Itu berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Ayat 4. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitu pun kita dapat menjalani sesuai hidup yang baru. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa membebaskan diri dari kuasa dosa bukanlah pilihan, tetapi keharusan bagi kita sebagai orang Kristen, karena semua yang Yesus alami di kayu salib dan kebangkitannya berlaku juga untuk kita, supaya kita bisa menjalani suatu hidup yang baru seperti yang dikatakan di ayat 4. Sebetulnya ada hal lain yang diajarkan oleh Paulus di sini adalah bahwa dia tidak bicara mengenai baptisan seperti yang dibicarakan, tidak baptisan air yang selama ini kita lihat kalau ada orang dibaptis di gereja, khususnya di gereja baptis. Tapi baptisan yang terjadi ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang pada saat dia mengaku percaya dan menjadi orang Kristen. Yang disebut di dalam keterangan penjelasannya adalah mengenai ayat ini adalah bahwa itu adalah baptisan Roh yang terjadi ketika seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Baptisan atau pengakuan kita kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menempatkan kita seluruh diri kita di dalam Kristus. Artinya kita berusaha atau menyatu dengan Kristus, dengan segala hal yang berkaitan dengan kehidupannya, sifat-sifatnya. Dan karena kedekatan itu, Allah memberi kita penghargaan atas kebenaran Kristus dalam diri kita, dan kita menerima penebusan dosa oleh Kristus Yesus. Yang saya tangkap dari penjelasan ini adalah bahwa karena Yesus adalah kebenaran dan kita menyatu dengan Dia, maka kebenaran itu juga ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita dibaptis, kita diberi posisi yang baru di dalam Kristus. Kita dilahirkan kembali, kita dijadikan manusia baru di dalam Kristus. Itulah kebenaran yang menjadi milik kita, dan kita harus bertindak berdasarkan kebenaran itu untuk dapat disebut berperilaku hidup yang layak. Dan dari apa yang sudah kita pelajari dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, seharusnya kita tidak mempunyai lagi keraguan untuk berkata, Tuhan, saya siap berubah. Kalau sampai sekarang kita masih ada yang merasa saya kok nggak pernah berhasil ya,
Mari coba kita tengok lagi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sudah menyatu atau belum? Dan sebagai kesimpulan, dalam upaya untuk menjalani hidup yang sepadan dengan tugas yang diberikan Tuhan, kita memiliki kuasa untuk mengubah, karena Yesus mempunyai kuasa itu yang diberikan kepada kita. 3 sumber daya sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa kita setiap orang yang percaya kepada Kristus dapat berubah, kemudian Yesus menjamin perubahan itu, dan kita memahami saatnya untuk bertindak berdasarkan kebenaran yang kita yakini ada di dalam diri kita, karena Yesus bersama dengan kita dan kita bersama dengan Yesus. Kalau di antara kita masih ada yang berkilah bahwa hidupnya masih selalu kalah dan tidak pernah menang dalam usaha berperilaku hidup layak, mungkin artinya adalah bahwa kita atau orang itu belum meyakini bahwa kemenangan Yesus atas maut, atas dosa, atas roh jahat atau iblis dan neraka adalah kemenangannya juga yang diberikan kepadanya ketika dia mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang pendek ini untuk kami berusaha menyelami, mendalami kehendak Tuhan. Di dalam kami berusaha untuk mengubah diri kami supaya bisa berperilaku layak di hadapan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa kami memahami maksud Tuhan di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami akan mampu mengubah diri kami dari dalam keluar, mengubah apa yang dalam hati kami, sehingga berwujud menjadi perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak akan mampu kalau tidak Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan.